Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hatina Fitri, Guru Bidang Studi Seni Budaya SMA Islam Anija Medan. Hai abang kakak semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Masih semangat kan dalam belajar daringnya? Seni budaya asik, kreatif, dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang mana materi ini masih sambungan materi sebelumnya, yaitu tentang aliran seni lukis. Kemarin kita sudah bahas beberapa dan sekarang kita akan bahas sambungannya. Dan insya Allah hari ini akan habis pembahasan tentang aliran seni lukis. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama itu ada Fauvisme. Aliran Fauvisme menggunakan gaya yang hampir mirip dengan Impresionisme, namun menolak ide dasarnya, yaitu peniruan alam. Fauvisme membuat warna menjadi unsur seni yang independen. Warna tidak hanya menjadi warna baju, warna langit atau warna kulit, namun menjadi salah satu unsur yang berdiri sendiri tanpa menjadi representasi fisik apapun. Oke, contohnya seperti ini. Ini merupakan karya dari Andre Dime. Oke, masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri Fauvisme, yaitu warna mencolok yang tidak melihat keakurasian pada model referensi yang dilukis. Bisa dilihat pada contohnya tadi, warnanya ngejreng-ngejreng. Kemudian, bentuk gambar pada lukisan diiringi oleh garis tegas yang gelap. Kemudian, warna digunakan untuk mengekspresikan gagasan seniman, bukan sekedar pewarna. Oke, jadi warna yang digunakan itu merupakan gagasan ekspresi, bukan hanya sekedar warna aja gitu, tapi mengandung ekspresi seniman tersebut. Selanjutnya, keakurasian detail bentuk gambar pada referensi model atau subjek dihiraukan. Kemudian, menyampaikan gagasan atau pesan pribadi dari pelukisnya. Oke, jadi mempunyai gagasan atau pesan pribadi dalam lukisan tersebut. Oke, itu dia ciri-ciri Fauvisme. Oke, jika abang dan kakak ingin melihat contoh yang lebih banyak, bisa dilihat di internet. Oke, selanjutnya tokohnya. Oke, ini dia tokoh-tokoh yang menggunakan aliran Fauvisme. Oke, kita masuk selanjutnya ekspresionisme. Ekspresi. Oke. Ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan ekspresi individu seniman terhadap apa yang diingat, dilihat dan dirasakannya. Bisa dikatakan ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Ekspresionisme tidak akan membebankan ketelitian dan kesulitan melukis pada karyanya. Karena itu, aliran ini tidak memiliki tingkat kemiripan yang akurat, bahkan sangat melenceng dari referensi alam. Oke, bisa kita lihat pada contoh berikut. Ini merupakan nama lukisannya potret diri yang dilukis oleh Afandi. Ini merupakan pelukis dari Indonesia. Ini merupakan potret diri dari seniman Afandi itu sendiri. Oke, kita masuk ciri-cirinya. Ciri-ciri ekspresionisme. Yang pertama ada tidak mengutamakan kemiripan objek yang dilukis. Kemudian sapuan kuas yang berani dan ekspresif. Bekas kuas dibiarkan tampak dan tidak ditutup-tutupi. Selanjutnya, teknik menggambar
yang tampak naif atau amatir, namun tetap memiliki komposisi yang baik. Oke, yang keempat ada mementingkan ekspresi jiwa individu seniman dibandingkan dengan mengkopi alam. Oke, selanjutnya menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek saja. Oke, sama dengan Fauvisme tadi, ekspresionisme ini menggunakan warna sebagai simbol. Kalau yang Fauvisme tadi ekspresi, gitu ya, ekspresi senimannya. Sedangkan ini mengandung simbol. Oke, kemudian masuk ke tokoh ekspresionisme. Ini dia tokoh-tokohnya. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke aliran seni lukis kubisme. Kubis kotak-kotak gitu ya. Kubisme adalah aliran yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga menyederhanakan objek hingga menyerupai bentuk geometris. Suatu objek lukis dapat terdiri dari berbagai angle secara bersamaan sehingga menghasilkan kejanggalan yang estetis. Oke, seperti pada contoh ini oleh Juan Gris. Oke, bisa dilihat bentuk geometrisnya terlihat. Oke, udah lihat contohnya, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri aliran lukis kubisme. Yang pertama, menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar. Kemudian melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis seperti posisi mulut tertukar dengan posisi hidung. Yang ketiga, menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris. Kemudian mengeksplorasi bentuk terbuka dan memadukan latar dengan objek di depannya. Yang terakhir, pada fase kedua kubisme, banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai kolase atau potongan. Contoh itu potongan korat dan sebagainya. Kolase. Oke, ini dia berikut tokoh-tokoh dalam aliran kubisme. Oke, selanjutnya kita masuk ke Dadaisme. Aliran Dadaisme adalah aliran yang tidak membuat suatu karya indah secara fisik, namun membuat kritik tajam atau pesan sosial dengan cara membuat sindiran tidak langsung, sehingga keungkapan langsung yang provokatif terhadap kaum berwenang yang dianggap membuat keputusan negatif. Dadaisme memancarkan keindahan estetis dari sisi-sisi yang jarang dimuat dalam keindahan generik atau biasa, seperti keindahan dalam ketidakteraturan dan sesuatu yang acak atau random namun tetap seimbang. Oke, seperti bisa kita lihat pada contoh berikut. Oke, ini karya oleh Hox Hannah. Bisa kita lihat ini karyanya random atau acak, yang mana gambar ini merupakan sebuah kritikan gitu ya, terhadap sesuatu. Oke, selanjutnya masuk ke ciri-ciri Dadaisme. Yang pertama, menampilkan gambaran yang tidak indah dan provokatif. Berikut, membuat pesan yang mempertanyakan kembali arti seni, peran seniman, dan estetika secara umum. Selanjutnya, menyampaikan seruan anti perang melalui satir atau sindiran terhadap kekejaman perang. Selanjutnya, berisikan pesan anti kaum borjuis yang pada masa itu dianggap menyebabkan
Perang Dunia Pertama. Kemudian menggunakan objek-objek ready-made atau sesuatu yang telah ada seperti objek sehari-hari seperti gelas, toilet, sendok, dan lain-lain. Oke, dadaisme ini lebih ke aliran seni yang bersifat provokatif. Oke, berikut tokoh-tokoh dalam aliran dadaisme. Oke, selanjutnya aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran yang menghadirkan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, sehingga citranya seperti dalam mimpi. Gambar yang nyata tapi dalam keadaan tidak nyata itu seperti manusia yang melayang, jam dinding meleleh, atau potret wajah dengan hidung dan mulut yang posisinya tertukar. Surrealisme menggunakan pendekatan teori psikologi Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia. Oke, ini dia contoh dari aliran surrealisme oleh Salvador Dali. Ini dia benda-benda yang biasa tapi digambar tidak dengan biasa atau tidak dengan bentuk nyatanya. Oke, selanjutnya masuk ke ciri-ciri surrealisme. Yang pertama, memuat gambar objek nyata dalam keadaan tidak nyata, kayak seperti pada jam tadi. Kemudian pencitraan seperti dalam mimpi. Ya, karena tidak mungkin seperti itu ada dalam kehidupan nyata. Oke, yang ketiga, memiliki kontras tinggi dalam artian terdapat wujud besar yang bersebelahan dengan wujud kecil. Kemudian memainkan imaji yang terdapat dalam mimpi dengan dunia nyata. Selanjutnya tampak seperti fantasi namun tetap berpegangan pada referensi dunia nyata. Itu dia ciri-ciri surrealisme. Oke, ini dia tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh aliran surrealisme. Oke, itu dia aliran seni lukis selanjutnya. Ya, maksudnya sambungan dari yang kemarin. Jadi hari ini pembahasan tentang aliran-aliran seni lukis telah berakhir ya. Jadi itu tadi untuk aliran-aliran, ciri-ciri, contoh, dan tokoh-tokohnya. Jadi jika abang dan kakak ingin melihat contoh-contohnya lebih banyak, silahkan di searching di Google. Oke, terima kasih. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe SMA Islam Anija Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.